Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mam Lydia dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teks eksposisi. Mari tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk berdoa agar ilmunya dapat bermanfaat. Mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cikidat. Teks eksposisi. Ada 7 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Yang kedua, tujuan dan fungsi teks eksposisi. Yang ketiga, ciri-ciri teks eksposisi. Yang keempat, struktur teks eksposisi. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang keenam, jenis-jenis teks eksposisi. Dan yang terakhir, langkah pembuatan teks eksposisi. Penasaran kan apa itu teks eksposisi? Mari kita lihat pengertiannya. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, serta mudah dipahami. Akurat di sini artinya informasi yang disajikan itu jelas, sesuai dengan kenyataan, serta dapat dibuktikan kebenarannya, dan yang pasti tidak menyesatkan. Teks eksposisi bersifat real, nyata, dan ilmiah. Teks eksposisi disebut juga teks non-fiksi. Mengapa dikatakan teks non-fiksi? Karena teks eksposisi dibuat berdasarkan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu teks eksposisi? Jika sudah tahu, mari kita masuk pada materi kedua, yaitu tujuan dan fungsi teks eksposisi. Segala sesuatu yang dibuat pasti memiliki tujuan dan fungsi. Jadi, apa sih tujuan dari teks eksposisi? Nah, tujuannya yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar pembaca mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal dan kejadian. Sedangkan fungsinya yaitu untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan, atau menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang bersifat non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Kita lanjut ya ke ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi. Sebenarnya, ciri-ciri ini berfungsi untuk mempermudah kita dalam membedakan sesuatu dengan yang lain. Adapun ciri-ciri teks eksposisi, yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Jadi, informasi yang disajikan harus berisi penjelasan tentang suatu informasi atau pengetahuan untuk menambah wawasan para pembaca. Artinya, setelah membaca teks, pembaca mendapatkan tambahan informasi. Yang kedua, gaya informasi yang bersifat mengajak. Jadi, informasi yang disajikan itu harus mampu mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau untuk mengikuti apa yang disampaikan dalam teks. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Yang keempat, disajikan secara lugas. Artinya tidak berbelit-belit. Yang kelima, bersifat netral dan objektif. Artinya tidak memihak atau mengandung prasangka. Dan yang keenam, fakta digunakan sebagai alat kontribusi dan konkretasi. Atau dengan kata lain, fakta digunakan sebagai argumentasi untuk memperkuat tesis. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 4. Yang pertama, judul. Judul diangkat dari tema. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Yang kedua, tesis atau pernyataan umum. Berisi pernyataan atau teori yang didukung oleh argumentasi terkait topik yang dibahas. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Yang ketiga, argumentasi. Berisi mengenai alasan-alasan yang diperkuat oleh fakta, data, dan disusun secara sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan, dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik pula kualitasnya. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari 1 paragraf. Sebab, di samping data dan fakta, beberapa jenis eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Yang keempat, penegasan kembali atau rekomendasi. Berisi kesimpulan, catatan-catatan kecil, dan saran. Bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Biasanya, penegasan kembali menggunakan kata rujukan. Contohnya, ini, itu, tersebut, dia, ia, mereka, beliau, di sana, di sini, di situ, dan masih banyak lagi. Nah, saya mau ngasih tips nih untuk menghafal struktur teks eksposisi. Jadi, untuk menghafalnya itu kita singkat aja JETAR. JETAR. J untuk judul, T untuk tesis, A untuk argumentasi, R untuk rekomendasi. JETAR, judul, tesis, argumentasi, rekomendasi. Mudah kan? Kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Yang kedua, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Yang ketiga, menggunakan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, dan adverbia atau kata keterangan. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda, dan segala yang dibendakan. Misalnya, kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan, pena, kursi, dan sebagainya. Biasanya disertai dengan imbuhan ke, pe, dan an.
Verba. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya, bernapas, melompat, menyatakan, mengemukakan, dan sebagainya. Biasanya disertai dengan imbuhan me, di, ter, kan, dan lain-lain. Adjektiva. Adjektiva adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Misalnya, baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina atau kata benda. Misalnya nih, Tika adalah salah satu siswa berprestasi. Dia selalu mendapatkan juara 1 di kelasnya. Kata dia termasuk pronomina dan berfungsi mengganti kata Tika yang merupakan nomina. Pronomina terbagi menjadi 2. Ada pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona terbagi lagi menjadi 2, yaitu pronomina persona tunggal dan pronomina persona jamak. Pronomina persona tunggal contohnya Anda, dia, ia, aku, saudara, dan lainnya. Sedangkan contoh dari pronomina persona jamak kami, kita, mereka, dan sebagainya. Kemudian pronomina non-persona. Pronomina non-persona adalah kata ganti bukan orang. Contohnya itu sana, sini, itu, dan sebagainya. Pronomina non-persona merupakan pronomina penunjuk. Yang kelima, membuat fakta yang bersumber dari penelitian yang disajikan dalam bentuk data. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi, yaitu kata hubung. Banyak sekali kata hubung. Yang pertama ada konjungsi antar klausa. Yang kedua, konjungsi antar kalimat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari konjungsi. Jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi terbagi menjadi 9. Yang pertama, eksposisi definisi. Eksposisi definisi berisi pengertian dari suatu objek. Biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan, yakni, yaitu, dan sebagainya. Seperti contoh berikut. Di dalam contoh terdapat kata adalah yang menandakan dia termasuk eksposisi definisi. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses berisi tentang panduan atau tata cara membuat sesuatu. Di dalam contoh, kita tahu bahwa berisi langkah-langkah untuk menghafal dengan cepat dan efektif. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi berisi gambaran dan penjelasan secara sederhana mengenai sesuatu dengan sesuatu yang lain, serta di dalamnya terdapat kemiripan. Teks eksposisi ilustrasi ini biasanya berisi perumpamaan atau pengibaratan. Seperti pada contoh, sulit sekali mencari orang yang jujur dan tulus di masa sekarang ini. Nah, diibaratkan dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kemudian eksposisi laporan. Berisi laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Sebagaimana dalam contoh, terdapat kata teliti pada kalimat pertama, yaitu telah banyak diteliti. Nah, kemudian di kalimat kedua ada lagi kata penelitian tersebut.
Nah, udah berkali-kali kata teliti ini keluar ya, berarti dia merupakan teks eksposisi laporan. Kemudian eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan berisi perbandingan antara sesuatu dengan yang lainnya. Biasanya ditandai dengan kalimat seperti halnya, sama dengan, sesuai dengan, berbeda dengan, dan lainnya. Contohnya seperti berikut. Pada contoh, terdapat kata berbeda dengan yang merupakan salah satu ciri-ciri dari eksposisi perbandingan. Kemudian eksposisi pertentangan. Berisi pertentangan akan satu hal dengan hal yang lain. Biasanya ditandai dengan kata biarpun, walaupun, sebaliknya, dan akan tetapi. Contohnya sebagai berikut. Nah, dalam contoh terdapat kata sebaliknya, yang merupakan ciri khas dari eksposisi pertentangan. Kemudian eksposisi berita. Eksposisi berita berisi informasi yang bersifat aktual dan fakta. Biasanya eksposisi berita ini ditemukan di majalah atau surat kabar. Contohnya seperti ini. Kemudian eksposisi analisis. Eksposisi analisis berisi pembagian permasalahan pada setiap gagasan pokok menjadi sebuah bagian-bagian tertentu. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi berisi pengelompokan sesuatu. Ini adalah contoh dari teks eksposisi klasifikasi. Membuat teks eksposisi harus berdasarkan prosedurnya. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuan karangan. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Yang keempat, membuat karangan dan mengembangkan kerangka karangan menjadi teks eksposisi. Setelah kita mengembangkan kerangka karangan, kita bisa menambahkan kesimpulan. Ini adalah contoh dari teks eksposisi. Di sini saya mengambil teks eksposisi tentang kesehatan. Kita tahu bahwa pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh merupakan bagian judul dari teks eksposisi ini. Kemudian tesis. Kenapa sih paragraf ini dikatakan sebagai tesis? Alasannya, karena paragraf ini berisi pernyataan tentang pentingnya mengonsumsi air putih. Ditambah lagi opini dari penulis. Kemudian argumentasi. Paragraf ini dikatakan sebagai argumentasi karena berisi alasan-alasan tentang pentingnya mengonsumsi air putih secara rutin. Dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Kenapa sih paragraf ini dikatakan sebagai penegasan kembali? Kita ingat lagi bahwa penegasan kembali itu berada di paragraf terakhir di teks eksposisi. Karena paragraf ini adalah paragraf terakhir, maka dia merupakan penegasan kembali. Tidak hanya itu, kita juga bisa lihat dari kalimat terakhir di paragraf ini, yang bunyinya, dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaat di dalam hidup. Kalimat dengan begitu merujuk ke hal sebelumnya. Berarti, dia menegaskan hal yang sudah pernah dibahasnya.
Makanya itu dia dikatakan sebagai penegasan kembali. Selesai. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang teks eksposisi. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.